Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama channel ini. Tentunya memberikan update terkini terkait perkembangan dan capaian sirkuit Mandalika, dimulai dari pengerjaan satu hari ini, dimulai dari pagi sampai dengan sore hari ini, tepatnya pukul 18.00 waktu Indonesia bagian tengah. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Tentunya tanpa ada dukungan dari teman-teman semua, channel ini tidak akan berkembang dengan baik, memberikan updatean terkini terkait sirkuit Mandalika. Baik, kita sekarang memasuki sirkuit Mandalika melalui dari sisi barat, yaitu di tikungan yang ke-15 di sisi kanan dari drainase induk yang ke-8 di sini, dan langsung menuju ke trek lurus yang memiliki panjang 700 meter dan memiliki lebar 15 meter. Oke, apa kabar kalian semua? Tentunya kita akan mengawali untuk melihat capaian yang ada di trek lurus ini yang sudah dilakukan pengaspalan lapisan pertama. Dan sini kita perhatikan untuk capaian yang sudah dilakukan untuk satu hari ini, dimana di sisi kiri untuk area pit lane yang terlihat terus berada di sisi kiri dan menuju ke arah tikungan yang pertama dan melewati dari tunnel yang pertama. Dan untuk itu kita akan lanjut melihat bagaimana bentuk atau capaian terakhir dari sayap kiri di tunnel yang pertama. Dan teman-teman perhatikan di sini untuk beberapa pohon yang ditanam dari sisi kiri dan kanan dari retaining wall yang ada di sayap kiri ini. Terlihat untuk pohon-pohon ini akan nanti memberikan rasa rindang atau rasa teduh untuk bagian gerbang dari sayap kiri di tunnel yang pertama di sini. Jadi untuk teman-teman ketahui, fungsi dari tunnel yang pertama di sini yaitu sebagai akses mobilisasi dari penonton untuk keluar masuk melalui dari gerbang sebelah kiri dari tunnel yang pertama ini menuju ke dalam zona sirkuit Mandalika. Nanti di bagian dari zona sirkuit atau di bagian dalam dari zona sirkuit di sini nanti akan dibangun beberapa hotel di situ. Nanti akan diperuntukkan sebagai sarana tempat penginapan nanti bagi para penonton maupun para pembalap sebelum nanti dilakukan atau dilaksanakan balapan yang ada di sirkuit Mandalika di sini. Jadi kita perhatikan di sini, kita lanjut saja untuk melihat bagaimana progres untuk hari ini. Di sisi kanan, di samping kanan dari retaining wall yang ada disiapkan di sini untuk drainase Horaton tipe Pasar Peak yang ada di sisi kanan yang sudah dilakukan atau dipasang. Dan di sini untuk pengoneksian antara drainase Horaton yang akan dibuang melalui pipa yang akan ditanam di situ. Kemudian kita perhatikan di sini untuk material tanah yang dihamparkan yang nanti akan ditanami oleh beberapa atau tanaman rumput yang ada di sisi kiri yang berada di track line yang menuju ke arah tikungan yang pertama. Dan kita perhatikan juga untuk capaian keseluruhan dari tikungan yang pertama di sini untuk penghamparan dari gravel bed, kemudian untuk peletakan dari concrete barrier, dan di sisi kanan untuk penghamparan dari material tanah yang nanti akan juga ditanami rumput di sisi kanan. Kemudian untuk sistem dari drainase di sini terlihat untuk beberapa dari wis beton yang akan segera dipasang di area dari sisi kiri dari tikungan yang kedua di sini. Dan kita akan menuju ke arah tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat, di mana di capaian di sini untuk area dari run up di sisi kiri yang sudah terbentuk, tinggal dilakukan untuk pelapisan frame coat. Dan di sisi kanan dari tikungan yang kedua dan ketiga untuk area dari run up, kemudian di sisi kanan dari run up untuk long lap penalty yang sudah dipadatkan. Dan kita akan saksikan juga untuk aktivitas dari penimbunan yang dilakukan di sisi kiri untuk sore hari ini masih terus dilakukan. Terlihat untuk beberapa alat berat yang masih maju mundur di sini untuk melakukan pemadatan di area dari drainase induk yang berada di tikungan yang keempat di sisi kiri, yang terus dilakukan sehingga nanti akan mengkoneksikan antara service road bagian kiri
dari tikungan yang kedua menuju ke servis road bagian kiri di tikungan yang keempat dan 5. Dan kita akan lanjut menuju ke arah tikungan yang kelima dan melihat capaian keseluruhan untuk di sore hari ini. Jadi untuk kita perhatikan di sini untuk capaian dari tikungan yang kelima, di mana teman-teman ketahui untuk pengaspalan lapisan pertama yang sudah dilakukan menuju ke arah tikungan yang keenam dan seterusnya. Namun kita perhatikan di sini untuk capaian keseluruhan dari peletakan konkret barier di sisi kanan di servis road bagian kanan yang berada di tikungan yang kelima menuju ke arah tikungan yang keenam sudah diletakkan. Kemudian untuk penghamparan dari gravel bed di sisi kiri dari tikungan yang ke-6 sudah dilakukan juga, tinggal dilakukan penyempurnaan kembali. Dan di sini kita perhatikan juga untuk capaian yang berada di sisi kanan trackline yang menuju ke arah tikungan yang ke-7 untuk penanaman rumput dan peletakan konkret barier sudah dilakukan. Dan hari ini teman-teman ketahui untuk pengerjaan pengaspalan yang dilakukan di tikungan yang ke-7 menuju ke arah tikungan yang ke-9 sudah selesai. Dan seperti inilah untuk kondisi ya atau hasil yang dilakukan untuk pengaspalan lapisan pertama atau AC base di tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8 dan 9. Namun kita perhatikan juga untuk capaian yang lain dari pengerjaan pengaspalan hari ini untuk pengoneksian antara servis road bagian kanan di tikungan yang ke-7 menuju ke servis road bagian kanan yang ada di tikungan ke-8 akan segera terkoneksi, terlihat dari lapisan dari subgrade yang sudah dilakukan sehingga terkoneksi untuk servis road bagian kanan. Dan di sini untuk sisi kiri dari terusan dari sayap kiri di tunnel yang kedua yang sebentar lagi akan rampung, dan untuk malam ini diperkirakan akan dilakukan lembur untuk membuat pondasi bawah dari terusan dari sayap kiri di tunnel yang kedua di sini. Dan kita perhatikan untuk capaian yang lain untuk tumpukan dari material kerikil yang diperuntukkan sebagai area gravel bed yang nanti yang difungsikan untuk titik jatuh nanti para pembalap apabila mengalami insiden di sirkuit Mandalika. Dan kita perhatikan di sini untuk hasil beberapa jam setelah dilakukan pengaspalan lapisan pertama yang mengkoneksikan antara tikungan yang ke-7, 8, 9 menuju ke tikungan yang ke-10. Dan kini kita perhatikan untuk beberapa capaian yang sudah terlihat di tikungan yang ke-9 menuju ke tikungan yang ke-10 dari peletakan konkret barier di sisi kiri dan penanaman rumput di sisi kanan, dan untuk pelapisan dari subbase di sisi kanan dari servis road bagian kanan yang akan segera dilakukan pelapisan framework dan kemudian akan dilanjutkan dengan pengaspalan. Nah, di sini teman-teman bisa saksikan untuk area dari curb atau batas lintas yang ada di track yang ada di tikungan yang ke-10 di sini yang sudah dilakukan pengecoran. Dan di sini kita perhatikan juga untuk beberapa alat berat yang sudah melakukan pengaspalan di sini dan persiapan nanti akan dilakukan pengaspalan selanjutnya menuju ke arah tikungan ke-11 yang terputus, yang dimana teman-teman ketahui untuk aktivitas pengaspalan beberapa bulan yang lalu yang dilakukan di tikungan yang ke-10 menuju ke arah tikungan yang ke-11. Dan kita di sini akan perhatikan sedikit untuk bentuk dari tikungan yang ke-10. Dan di sini kita perhatikan juga dari beberapa dari alat berat yang terparkir di sisi kiri. Aduh, nah, mohon maaf, sedikit terjadi crash di tikungan yang ke-10 di sisi kiri. Dan kita lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-11. Dan sambil kita memperhatikan untuk capaian yang ada di tikungan yang ke-10 di sini untuk area run up yang sudah dilakukan pelapisan frame coat. Nah, disitulah nanti akan dilakukan persiapan pengerjaan untuk pengaspalan selanjutnya di potongan atau track yang berada di antara tikungan yang ke-10 dan tikungan yang ke-11. Namun kita akan melihat keseluruhan untuk capaian di sudut dari tikungan yang ke-10 dengan ketinggian 50 meter. Jadi beginilah bentuk atau progres yang dicapai untuk ke satu hari ini dari pengerjaan pengaspalan lapisan pertama dimulai dari tikungan yang ke-7 sampai dengan terkoneksinya dari tikungan yang ke-9 menuju ke tikungan yang ke-10. Oke, kita lanjut menuju ke arah pelapisan dari subgrade yang dilakukan di antara tikungan yang ke-10
menuju ke arah tikungan yang ke-11. Nah, di sini untuk alat dari vibrating roller dan alat dari finisher yang berada di sisi kiri yang nanti akan dipersiapkan untuk dilakukan pelapisan subbase, kemudian untuk pelapisan frame coat menuju ke pengaspalan selanjutnya, dan kita akan pelan-pelan menuju ke arah tikungan yang ke-11. Di sini untuk bentuk atau capaian yang sudah dilakukan di track yang menuju ke arah tikungan yang ke-11 sini, kita perhatikan untuk lapisan dari subbase yang sudah dilakukan, dan kita melihat di sisi kanan untuk drainase horoton yang berada di sisi kanan yang sudah dilakukan pengecoran. Dan di sini kita perlu hati-hati karena terbentang kabel. Nah, jadi kita sedikit mundur lagi untuk menghindari crash kembali dari aircraft yang saya terbangkan di sore hari ini. Kemudian kita meninggikan sekitar 18 meter menuju ke arah tikungan yang kedua. Maaf, tikungan yang ke-12. Dan di sini untuk capaian yang ada dari penanaman rumput di sisi kiri yang sudah terlihat menghijau, kemudian untuk penghamparan dari gravel bed di sisi kanan yang terlihat masih tertumpuk, tinggal dilakukan perataan. Dan disinilah bentuk atau dari track line yang sudah dilakukan pengikisan, dan nanti akan segera dilakukan pelapisan subgrade, subbase maupun untuk pelapisan frame coat sehingga dapat dilakukan untuk pengaspalan selanjutnya. Jadi di sini untuk alat berat semua terfokus di sini untuk pengerjaan. Sepertinya akan segera dilakukan pengoneksian track yang terpotong akibat drainase induk yang berada di sini. Teman-teman ketahui dari video progres sekitar 2 bulan yang lalu, yang teman-teman ketahui apabila teman-teman dari awal mengikuti progres sirkuit Mandalika pasti mengetahui drainase yang ada di sebelum tikungan yang ke-13. Dan di sini merupakan aktivitas yang pada waktu ini di sore hari terlihat untuk beberapa pekerja yang beristirahat, dan sepertinya akan dilakukan pekerjaan lembur untuk malam hari ini untuk mengejar target, mengingat untuk Dorna akan segera datang di sirkuit Mandalika untuk melihat bagaimana kondisi terakhir dari sirkuit Mandalika, apakah bisa lolos dari homologasi. Namun tentunya kita berharap untuk sirkuit Mandalika bisa lolos dari homologasi dan bisa menyelenggarakan event terbesar, yaitu event dari MotoGP, Moto2, Moto3 dan World Superbike atau WSBK. Dan sekarang kita perhatikan di sini untuk di tikungan yang ke-14 menuju ke arah tikungan yang ke-15. Di sini kita perhatikan untuk aktivitas pekerja yang masih dilanjutkan dari penghamparan material tanah di sini untuk dilakukan penghamparan atau pemadatan di sini untuk memberikan kesempurnaan untuk track yang nanti akan segera dilakukan untuk pelapisan dari subbase dan pelapisan dari frame coat, kemudian akan dilanjutkan kembali untuk pengaspalan selanjutnya menuju ke arah tikungan yang ke-15. Semoga saja untuk pengaspalan yang ada di sirkuit Mandalika ini untuk lapisan pertama tidak ada kendala, mengingat untuk sirkuit Mandalika sering terkendala karena cuaca yang sering terjadi hujan di sini. Jadi kita lanjut sambil tarik mundur menuju ke arah tikungan yang ke-15 dan melihat keseluruhan aktivitas atau pengerjaan yang ada di sirkuit Mandalika yang ada di sini. Namun kita perhatikan juga untuk capaian keseluruhan di sini yang ada di tikungan yang ke-15, 16 dan 17. Jadi untuk capaian keseluruhan dari pengerjaan di tikungan yang ke-15, 16 dan 17, di mana di sini kita perhatikan di sisi kiri dari trek yang menuju ke arah tikungan yang ke-16 terlihat untuk lapisan dasar sebagai untuk dasar dari peletakan atau penuangan dari material kerikil untuk area gravel bed sudah dilakukan. Kemudian kita menuju ke arah area pedok yang sedikit lagi tinggal melihat ratanya dari area pedok ini untuk segera untuk dipersiapkan pembangunan dari area pedok di sini. Jadi di sini merupakan lokasi atau titik nantinya para pembalap dan semua kru yang ada di MotoGP maupun Moto2, Moto3 dan World Superbike akan berada di sini untuk melakukan balapan yang nantinya yang akan diselenggarakan dimulai untuk akhir tahun 2021 ini. Semoga saja apa yang kita harapkan bersama bisa tercapai dan terselenggara di sini. Semoga Indonesia lebih maju, lebih baik lagi, memberikan kemajuan untuk setiap daerahnya, terutama untuk Indonesia saat ini.
Jadi seperti inilah untuk kondisi terakhir di sore hari ini, melihat untuk aktivitas ekskavator yang sedang merobohkan bangunan rumah di sini agar segera rampung untuk penyelesaian perataan atau land clearing yang ada di area pedok ini. Oke, saya akhiri video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Tentunya tanpa ada dukungan dari teman-teman semua, channel ini tidak akan berkembang dengan baik, memberikan updatean terkini terkait dengan sirkuit Mandalika. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share. Tanpa ada dukungan kalian semua, channel ini tidak akan berkembang dengan baik. Ingat, saya butuh teman-teman semua untuk mensupport channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasi semeton. Salam MotoGP.